Allah amarani an aqra 'alaika hadhihi surah. Wahai Allah perintahkan saya untuk membacakan surat ini kepadamu. Ubay termenung. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa Allah perintahkan saya untuk bacakan surat ini kepadamu? Apa jawaban Ubay? Ubay tanya, Allah samani, apakah Allah menyebut nama saya? Apa jawaban Rasulullah? Ya, Allah menyebut nama kamu. Ketika Ubay bin Ka'ab menangis terjatuh saking senang. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qad yaj'al yudhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiru al-mu'minin alladhina 'amiluna as-salihat anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para ahlul Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita sebagai hamba-hambanya untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pilih kita untuk membersamai Al-Qur'an. Allah masih pilih kita untuk bisa melakukan ketaatan. Ini nikmat besar yang Allah berikan kepada kita karena kita diberikan kemampuan untuk taat. Dulu ada orang yang doanya gini, dia berdoa, Allahumma bihubbika iyya fa'adkhilni jannah. Ini pembantu ini ketika tengah malam dia sholat malam. Habis sholat malam dia bermunajat, dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dilihat sama tuannya. Maka ketika tuannya dengar doa yang dia panjatkan, tapi doanya aneh doanya. Doanya Allahumma bihubbika iyya fa'adkhilni jannah. Ya Allah, karena Engkau cinta sama saya, maka masukin saya ke dalam surga. Jadi dia bilang, karena Engkau cinta sama saya, masukkan saya ke dalam surga. Padahal kalau kita berdoa kan kita bilang, ya Allah, saya cinta kepada-Mu, ya Allah, ya Allah, saya rindu kepada-Mu, ya Allah, ya Allah, dan dari dalam tersebut tolong masukkan saya ke dalam surga. Tapi kan doanya beda. Ya Allah, Engkau kan cinta sama saya, maka masukkan saya ke dalam surga. Ini betul percaya diri. Jadi ketika pagi harinya tuannya ini panggil pembantunya ini. Ketika ditanya, semalam saya mendengar sesuatu yang aneh ketika berdoa. Biasanya orang berdoa menyebutkan amalan solehnya supaya diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya diberikan keinginan-keinginannya. Tapi orang ini berdoa, ya Allah, karena Engkau cinta sama saya, maka masukin saya ke dalam surga. Apa jawaban pembantu ini? Pembantu ini bilang sama tuannya, Tuan, kalau bukan karena cinta Allah sama saya, gak mungkin saya dibangunkan oleh Allah, diingatkan untuk berwudu. Kalau bukan karena cinta Allah kepada saya, gak mungkin saya dibangunkan oleh Allah yang teringat sholat. Kalau bukan karena cinta Allah kepada saya, gak mungkin Allah itu buat saya sholat. Kalau bukan karena cinta Allah kepada saya, gak mungkin saya duduk lama-lama di atas sajadah sambil menangis. Itu adalah tanda cinta Allah kepada saya. Maka dengan tanda cinta tersebut
cinta, masukkan saya ke dalam surga. Maka kita pun ini adalah tanda cinta daripada Allah. Kalau bukan Allah cinta kepada kita, tidak mungkin kita dipilih untuk menjadi kawan Quran. Kalau bukan karena cinta Allah kepada kita, tidak mungkin Allah bangunkan kita ketika pagi untuk duduk di halaqah. Kalau bukan karena cinta Allah kepada kita, tidak mungkin kita sibuk dengan Quran. Tidak mungkin. Karena salah satu tanda Allah tidak suka sama seorang, tanda Allah berpaling daripada seseorang, kata Imam Hasan al-Basri, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi, tanda Allah berpaling daripada seseorang, tanda Allah tidak peduli sama seseorang, yaitu bagaimana ayyushghilahu bima la ya'ni, yaitu orang tersebut akan disibukkan oleh Allah pada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat pada dirinya. Jadi kita bisa baca Quran ini anugerah dari Allah. Kita bisa duduk di dalam halaqah Quran, itu tanda cinta Allah. Maka dengan tanda cinta tersebut, minta banyak-banyak sama Allah agar diberikan banyak kebaikan. Ingin apa? Maka minta sama Allah. Ya Allah, saya ingin Al-Quran, minta sama Allah. Ya Allah, saya ingin kecerdasan, minta sama Allah. Ya Allah, saya ingin kelapangan rezeki, minta sama Allah. Ya Allah, saya ingin orang tua saya saleh dan salehah, minta sama Allah. Ya Allah, saya ingin menjadi anak yang saleh, berbakti kepada orang tua, minta sama Allah. Karena Allah kalau lagi cinta kepada seseorang, Masya Allah, itu betul-betul akan diberikan semuanya. Dalam hadis kursi disebutkan, Allah idza ahabba 'abdan, Allah itu kalau sudah cinta seseorang, apa yang dilakukan Allah? Kalian kalau cinta seseorang apa? Kira-kira kalau yang kalian cintai itu, ini jangan artinya negatif ya. Kalau kalian cinta seseorang, kemudian apa yang kalian cinta itu dalam uang kalian menyenangkan kan? Takkan. Kalian cinta orang tua misalnya, orang tua yang menyenangkan kan? Kalian cinta siapa misalnya adik kalian tidak jajan kasihan. Itu kalau seseorang cinta sama seseorang, maka apa yang diminta oleh yang dicintainya tersebut semuanya diberikan. Maka Allah di dalam diskusinya mengatakan apa? Allah kalau sudah cinta seseorang, apa yang dilakukan Allah? Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarul ladzi yubsiru bihi wa yaduhul ladzi yabtishu biha wa rijluhul ladzi yamshi 'alaiha. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia bergerak. Aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Walau saat ini tiada. Kalau dia minta kontan saya kasih. Walau kalau dia minta perlindungan langsung saya berikan perlindungan. Dalam hadis lain, Allah kalau cinta seseorang ngajak-ngajak. Dalam hadis disebutkan Allah kalau cinta seseorang darah Jibril. Allah kalau dah cinta seseorang, siapa yang dicintai Allah yang diingatkan untuk anak. Dan salah satunya ini jamaah. Jadi kalau Allah sudah cinta seseorang, Allah panggil malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Nah, malaikat Jibril pimpinan para malaikat dipanggil sama Allah malaikat Jibril. Apa kata Allah? Wahai Jibril, inni uhibbu fulan, saya cinta si fulan, maka cintailah dia. Seketika Jibril langsung cinta orang yang dicintai Allah. Kemudian Jibril kalau dah cinta seseorang, sebagaimana orang tersebut dicintai sama Allah, cintanya mengajak-ajak yang lain. Jibril bersuara lantang didengar sama malaikat-malaikat yang ada. Semua malaikat dengar. Apa kata Jibril? Wahai para malaikat, Allah cinta si fulan, maka cintailah dia. Kamu mencintainya, maka cintailah dia. Maka seketika nama orang tersebut viral di langit. Siapa yang Allah cinta? Si fulan. Jibril juga cinta dia. Maka semua malaikat dicintai orang tersebut. Kalau udah malaikat cinta kepada orang tersebut, maka apa yang katakan Allah? Fawadhal qabul fil ardh.
Allah buat orang tersebut diterima di atas bumi. Punya kawannya senang berkawan dengan orang tersebut. Kenapa? Dia dikasih Allah. Dia punya orang tuanya sayang dengan dia. Kenapa? Dia itu kekasih Allah. Bahkan bukan hanya manusia saja yang mendapat dia cinta kepada orang tersebut, hewan, tumbuhan, semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini itu betul-betul senang kalau ada orang tersebut. Itu kalau dapat cinta, makanya salah satu tanda cintanya yaitu kita dibuat oleh Allah untuk mudah taat dengan Allah. Salah satunya itu apa? Yaitu dijadikan kita sebagai Allah, yaitu keluarganya Allah. Siapa keluarga Allah di atas muka bumi? Yaitu Ahlul Quran. Mudah-mudahan semua yang hadir di masjid ini menjadi Ahlul Quran. Ini rabbal alamin. Berutama. Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Saya dikasih waktu semalam katanya sampai 9.30. Ini udah 9.26 itu bukan dia lagi. Habis waktunya. Gak lama kan? Gak lama. Ayo, Ustaz dikasih judul yaitu bagaimana para sahabat itu interaksi mereka dengan Quran, pergaulan mereka dengan Quran. Kenal sahabat kan? Siapa itu sahabat? Ini kawan saya. Siapa itu sahabat? Sahabat Nabi itu siapa? Kalau dibilang sahabat Nabi itu sahabat Nabi spesial, sangat spesial. Mereka langsung sudah dapat ridho daripada Allah. Allah dokumentasikan di dalam Al-Quran. Semua sahabat masuk surga. Pertanyaannya siapa itu sahabat? Tidak. Oh, bukan. Sahabat Nabi itu siapa? Orang yang memperjuangkan agama Islam. Kalau orang sekarang memperjuangkan agama Islam, dikatakan sahabat? Enggak. Jadi sahabat Nabi itu syaratnya 3. Laki-laki Nabi pertama wajib jumpa sama Nabi. Kalau nggak jumpa sama Nabi kan dikatakan sahabat. Kita jumpa sama Nabi kan? Kalau bayang kita beriman kepada Nabi dikatakan sahabat? Nggak dikatakan sahabat. Syarat pertama harus jumpa sama Nabi. Oh, saya jumpa di mana? Di mimpi. Sahabatnya bukan sahabat. Ya, jadi sahabat harus jumpa sama Nabi. Yang kedua syarat sahabat mungkinan ini bukan hanya jumpa saja, tapi juga harus beriman kepada Nabi. Abu Lahab jumpa sama Nabi kan? Jumpa, tapi bukan sahabat Nabi. Abu Jahal jumpa Nabi? Jumpa, tapi sahabat Nabi? Bukan sahabat Nabi. Harus beriman kepada Nabi. Yang ketiga, wa mata al Islam, harus meninggalnya dalam keadaan muslim. Dulu ada orang yang jumpa sama Nabi, beriman sama Nabi, tapi murtad, meninggalnya bukan dalam keadaan Islam. Siapa? Masya Allah, pintar betul nih. Musailamah al-Kadzdzab. Siapa Musailamah al-Kadzdzab? Nabi palsu yang mengaku menjadi nabi seketika baginda Rasulullah SAW. Sahabat spesial. Rasulullah pernah bilang di dalam hadisnya, la tasubbu ashabi, sahabat saya jangan kalian cela. Gak boleh menyindir sahabat, gak boleh menjadikan sahabat ini sebagai bahan foto-foto, bahan tertawaan, gak boleh. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, fa wallahi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada pada genggaman Allah, lakukan fattaba'ahu billahu indahaba maka dalam mudah hadir oleh nasibah. Kalau kalian kita orang yang bukan sahabat ini itu sedekah sebesar gunung Uhud, semuanya emas, gunung Uhud besar, semuanya emas, kita sedekah. Kita bawa ke masjid rumah gunung Uhud yang emas itu kita sedekah. Enggak kayak gini di sini lagi, ya. Apa
kata Rasulullah, maka yang kalian sedekah sebesar gunung Uhud dan emas itu tak sebanding dengan sedekahnya sahabat yang hanya satu genggam saja. Yang hanya setengah genggam sahabat lebih besar pahalanya daripada sebesar gunung yang kita sedekah. Sahabat Nabi spesial. Rasulullah juga pernah bilang, ashabi kan nujum, sahabat saya itu ibarat bintang-bintang. Tahu bintang? Apa bintang? Gimana bintangnya? Fungsi bintang itu apa? Menerangi. Ya, Masya Allah. Di antara fungsi utama bintang yaitu sebagai penunjuk arah. Orang dulu kalau lagi jalan-jalan ingin lihat, kalau sekarang udah ada map, tahu map? Ya, ingin berpengalaman Sherlock. Ya, kalau sekarang, kalau dulu zaman Hutan, zaman Nabi itu ada Sherlock. Mau pergi ke tempat Nabi tolong Sherlock bisa? Nggak bisa. Jadi dulu orang untuk tahu arah itu bagaimana caranya? Lihat bintang. Kalau kita lihat bintang, tahu arah. Kita lihat bintang berlulung. Ya, kalau orang lihat bintang tahu arah, sehingga mereka yang di tengah laut gelap, kalau lihat bintang mereka tahu mana arah. Mereka tahu mana arah apa. Kalau kita sekarang di tengah laut tidak ada sinyal, tidak ada apa-apa, tahu balik ke darat mana? Tahu. Kalau di tengah padang pasir, tahu dan tahu di mana kita tahu arah. Tahu tak ada api. Sekarang bagaimana? Kalau dulu lihat bintang, maka Rasulullah mengumpamakan sahabat beliau itu ibarat bintang yang bisa menunjukkan arah. Kata Rasulullah, ayyuhum ittadaitum ittadaitum. Siapa saja daripada sahabat Nabi yang kalian jadikan sebagai teladan, contoh bagi kalian, maka kalian pasti akan dapat petunjuk. Di antaranya kita ingin contoh sahabat Nabi yang bergaul dengan Quran. Karena waktunya terbatas, kita ambil sahabatnya dua ya. Yang pertama, sahabat Nabi, banyak sahabat Nabi yang hafal ini banyak. Kita ambil sedikit saja. Yang pertama Abdullah bin Abbas. Pernah dengar? Apa dengar dia? Tulisan kalian? Ya, Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Itu siapa Nabi? Abdullah bin Abbas. Sepupunya Nabi, tapi sepupunya beda umurnya jauh. Rasulullah hijrah ke Madinah. Umur Rasulullah berapa tahun? 52 atau 53 tahun. Umur Abdullah bin Abbas 3 tahun. Ada yang 3 tahun di sini? Ini 3 tahun lebih 15 tahun. Ya, 3 tahun lebih 15 tahun. Berarti berapa tahun? 18 tahun. Jadi 3 tahun umur Abdullah bin Abbas. Kecil, tapi kecil-kecil cakap gitu. Kalau istilah orang sekarang, Abdullah bin Abbas walaupun beliau tidak mendapat gelar itu apa? Abdul Ummah, Turjumanul Quran. Kalau ada sahabat yang berselisih paham tentang makna ayat Quran, kalau Abdullah bin Abbas ngomong selesai perdebatan. Jadi pernah suatu ketika Abdullah bin Abbas ini diajak sama Umar bin Khattab untuk ikut reuni. Dia itu veteran perang Badar, orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Jadi Abdullah bin Abbas ketika turun surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, sahabat yang lain senang semuanya. Kenapa? Pertolongan Allah datang, kemenangan daripada Allah datang. Maka semua mereka senang. Yang sedih, yang nangis bukan Abdullah bin Abbas. Ketika jumpa sama Rasulullah ditanya, apa yang membuat kamu menangis? Wahai Abdullah bin Abbas. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Wahai Rasul, bukankah surat ini turun memberitahukan kepadamu tentang dekatnya ajalmu? Engkau mau meninggal wahai Rasulullah ya? Apa jawaban Rasulullah? Ya betul.
Surat ini turun untuk memberitahukan kepada Rasulullah ajal beliau sebentar lagi. Maka Abdullah bin Abbas menangis. Sahabat yang lain gembira. Kenapa mereka gembira? Karena mengira pertolongan Allah dan kemenangan yang ditunggu-tunggu mereka itu datang. Sehingga orang-orang yang pernah ikut perang Badar itu berkumpul. Maka Umar bin Khattab ketika mendapati Abdullah bin Abbas yang masih kecil ini nangis, diajak yuk ikut kumpul. Maka ketika Umar bin Khattab bawa Abdullah bin Abbas masuk ke dalam tempat pulang tadi, rupanya apa yang terjadi? Orang-orang yang pernah ikut perang Badar ini senior-senior, orang-orang tua. Ketika lihat Umar bawa anak kecil, apa kata mereka? Kenapa kamu bawa anak kecil ke tempat perkumpulan kita? Kita juga punya anak seperti dia. Jangan anaknya kamu bawa, ayahnya kamu bawa ke sini. Itu kata kawan daripada orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Apa kata Umar bin Khattab? Innahu min haitsu ma'alim. Sebagaimana kalian ketahui kelebihan anak ini. Ketika semuanya senang, yang kita tunggu-tunggu telah datang. Pertolongan Allah yang kita tunggu-tunggu dari dulu sekarang sudah datang. Kemenangan yang kita tunggu-tunggu sekarang sudah datang. Turun idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Umar mengatakan, tunggu dulu. Kalian tahu apa maksud ayat ini? Tanya sama anak kecil itu. Maka ketika ditanya apa jawaban daripada anak kecil ini, Abdullah bin Abbas, sesungguhnya ayat ini memberitahukan kepada Rasulullah dan kita bahwasanya Rasulullah sebentar lagi akan meninggal. Maka ketika itu apa yang terjadi? Sampai berkumpulan itu menangis. Kenapa? Karena Rasulullah yang betul-betul mereka sayang itu sebentar lagi akan dipanggil kembali kepada Allah. Kenapa? Karena sudah datang pertolongan daripada Allah, sudah datang kemenangan, maka tugas Nabi tinggal sebentar. Maka awalnya seperti itu. Tapi ketika tahu daripada Abdullah bin Abbas, Masya Allah, semuanya jadi nangis. Karena dia masih kecil. Meninggal Rasulullah umur beliau berapa tahun? 13 tahun. Ini Abdullah bin Abbas. Kita lihat lagi anak kecil zaman Rasulullah. Zaid bin Thabit kenal? Pernah dengar? Zaid bin Thabit ini kepala atau ketua pengumpulan Quran. Masya Allah, siapa namanya? Hafiz. Masya Allah, anda jadi Hafiz bin Quran. Jadi Zaid bin Thabit itu Masya Allah pintarnya luar biasa. Anak-anak kecil di zaman Rasulullah kalau udah kena sentuhan Rasulullah, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Zaid bin Thabit ini pernah ketemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah puji, ini Zaid kamu pintar nih, dia hafal Quran, banyak betul kemampuan atau kelebihan daripada Zaid bin Thabit. Rasulullah suruh dia, coba Zaid kamu belajar bahasa asing. Bahasa asing, bahasa apa itu yang dipelajari? Bahasa orang Yahudi. Maka ketika itu Zaid bin Thabit langsung Rasulullah bilang sama saya suruh belajar bahasa asing. Langsung dipelajari. Berapa lama belajarnya? 2 minggu. 14 hari belajar, balik lagi nantang kepada orang-orang. Tanya apa saja tentang bahasa tersebut kepada saya akan jawab. 2 minggu kok belajarnya. Kita belajar bahasa Inggris SD, SMP, SMA, kuliah. Tamat kuliah bisa bahasa Inggris. Ya. Ini saya sampai 2 minggu belajar bahasa Inggris. Cerdasnya luar biasa. Bagaimana dapat kecerdasan ini? Itulah perintah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abdullah bin Abbas tadi dapat doa daripada Nabi, tapi dapat doanya sebenarnya Abdullah bin Abbas jaga anak betul beliau. Sampai Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas kerjaannya kalau masih kecil itu sering menyiapkan air untuk Rasulullah bersuci. Ya, berwudu, kemudian bersuci daripada najis. Ketika Rasulullah tiba-tiba keluar dari kamar mandi, didapati kok udah ada air di sini. Siapa yang bawa air? Jadi ketika ditanya siapa yang bawa air ini, maka Abdullah bin Abbas saya yang Rasulullah.
Kemudian Rasulullah pun mendoakan Allahumma apa doanya? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu tafsir atau ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia agama dan ajarilah dia tafsir Al-Quran. Jangan ahli tafsir. Kita kalau betul-betul mau menghafal Quran, itu syarat yang paling utama yaitu jaga adab. Tidak ada orang yang dikumpulkan Al-Quran ke dalam hatinya, ke dalam dirinya, kecuali mereka memiliki adab-adab yang sangat sempurna. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Khudul Quran min Al-Quran, ambil Quran daripada Al-Quran. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Rasulullah mengatakan, man arada ayat Al-Quran fattan kama unzil. Barang siapa yang ingin baca Quran seperti Al-Quran yang baru saja turun, maka bacalah sebagaimana bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini apa kerjaan beliau? Kok bisa menguasai banyak ilmu daripada Rasulullah? Rupanya kalau kalian lihat biografi Abdullah bin Mas'ud, beliau diberi gelar Shahibul Ni'al Rasulillah, tukang jaga sendal Nabi. Tukang jaga sendal Nabi. Kalau lihat di biografi itu, Abdullah bin Mas'ud setiap Rasulullah lepas sendal atau tinggalin tongkat Rasulullah, maka apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud? Diambil sendalnya, di ketiaknya, kemudian tongkatnya di bawah. Kemudian kalau Rasulullah mau pakai sendal lagi, ditaruh sendalnya Rasulullah, kemudian diberikan peralatan Rasulullah. Kalau Rasulullah mau berwudu, disiapkan juga airnya oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ketika Rasulullah pernah tidur, Abdullah bin Mas'ud duduk di samping Rasulullah. Ketika Rasulullah bangun, blanket kasur Rasulullah kan di dalamnya diisikan serabut. Itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan. Jadi ketika bangun, nempel Faja'al amsah wajah. Apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud? Dikutip di wajah Rasulullah, diambil saja. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apa kata Abdullah? Afanaj'alu 'alal hasiri syai'an ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bolehkah saya meletakkan sesuatu di tempat tidurmu supaya lebih empuk? Wahai Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud tukang khidmat, jaga adab. Maka kalau kita mau jadi ahlul Quran, maka jaga adab. Adab ini tidak mungkin adab itu saja, dia lahir daripada hati yang bersih. Maka semua kitab-kitab yang menjelaskan bagaimana bisa menjadi penghafal Quran, bagaimana bisa Al-Quran ini lengket, bagaimana bisa betul-betul Al-Quran ini senantiasa bersama kita. Kapan kita mau bisa keluar dari Al-Quran? Itu salah satu dan pertamanya punya hati yang bersih. Quran ini dia berada di dalam wadah, dan Al-Quran ini nggak suci kalau wadahnya nggak bersih. Maka perbaiki niat dalam belajar Al-Quran, perbaiki niat waktu menghafal Al-Quran. Jangan niatnya, saya ikut daurah karena saya mau suka sama si fulana, karena syarat daripada orang tuanya ini harus jadi hafiz Quran. Bikin hafal Quran gara-gara bikin pembinaan. Boleh saja. Ini sama kayak di zaman Rasulullah, ada yang namanya muhajir ummi qais. Jadi faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw fa'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rupanya dulu ada sahabat yang hijrah bukan karena hijrah, tapi karena ada perempuan yang disukainya hijrah, dia pun ikut hijrah. Ini jangan sampai kenapa semangat kali ikut daurah ada dia. Ya. Jangan gara-gara dia ikut daurah di masjid orang, ikut juga di masjid orang. Jangan gara-gara ada dia kita pun ikut. Ya. Niatnya karena Allah. Ustaz, ini niat saya udah terlanjur kayak gitu, gimana? Besok saya keluar deh dengan banyak istighfar, banyak istighfar. Ini bersihkan niat. Satu lagi cerita boleh? Satu lagi Ubay bin Ka'ab, salah satu orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk belajar Quran.
Udul Quran yang ambil Quran daripada tempat salah-satunya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini bagaimana? Pernah Ubay bin Ka'ab ini betul-betul menangis gara-gara senang. Nangis gara-gara senang. Kalian pernah nangis gara-gara senang? Pernah, Masya Allah. Yang Ubay bin Ka'ab ketika turun surat Al-Bayyinah lam yakunil ladzina kafaru dan seterusnya, itu tiba-tiba Rasulullah datang kepada Ubay. Kemudian Rasulullah bilang sama Ubay, ya Ubay, wahai Ubay, inna Allah amarani an aqra'a 'alaika hadhihi surah. Wahai Ubay, Allah perintahkan saya untuk membacakan surat ini kepadamu. Ubay termenung. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa Allah perintahkan saya untuk bacakan surat ini kepadamu? Apa jawaban Ubay? Ubay tanya, Allah samani, apakah Allah menyebut nama saya? Apa jawaban Rasulullah? Ya, Allah menyebut nama kamu. Seketika Ubay bin Ka'ab menangis terjatuh saking senang. Allah mention nama Ubay bin Ka'ab. Kalian Ronaldo mention nama kalian di story-nya senang. Ada orang hebat misalnya. Siapa misalnya? Syekh Rashid tiba-tiba mention nama, alhamdulillah hari ini ketemu sama siapa gitu. Itu senang, kita screenshot kasih nama sama lihat. Ini yang mention nama Ubay bukan manusia. Yang mention nama Ubay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ditanya, apakah Allah sebut nama saya? Apa jawaban Rasulullah? Iya, Allah sebut nama kamu. Gimana enggak senang? Kita saja kalau lagi berkumpulan di sini tiba-tiba Ustaz Ramdhani bilang ini murid terbaik adalah si fulan, itu senangnya kita cerita sama orang tua. Apalagi yang gubernur bilang, Masya Allah, yang betul-betul hebat bismillah si fulan, itu senang luar biasa. Ini yang disebut namanya adalah Allah. Ini keistimewaan Ahlul Quran. Maka jangan malas-malasan Quran. Harus betul-betul semangat belajar Quran. Tidak ada ulama yang menghamburkan negara. Tidak dikatakan seseorang itu sebagai ulama kalau dia tidak beres dengan Al-Quran. Dan apapun terkadang kalau Al-Quran sudah ada pada kalian, itu betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung menjadi yaitu santri daurah daripada perkara Al-Quran. Maka dia berkata, Allah usikum wa iyaya nafsi, sama-sama kita saling menasihati, jangan berlepas daripada Al-Quran. Kalau kita tidak mau baca Quran itu masih mendingan. Jangan-jangan bukan kita tidak mau baca Quran, Al-Quran tidak mau kita baca, itu musibah. Al-Quran yang tidak mau kita baca, tidak sudi Al-Quran kita baca, itu musibah. Sehingga sibuk betul kita tidak pernah buka Quran. Kita kira kita tidak punya waktu buka Al-Quran, padahal Al-Quran yang tidak mau kita baca. Kalau sudah Al-Quran yang mau kita baca, Al-Quran tidak sudi kita baca, sehingga tidak ketika buka Quran, ini berarti fakta dengan ini apa? Berarti sudah sebut. Maka jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Al-Quran yang asyadu tafallutan minal ba'id, sangat cemburu Al-Quran. Kalau sudah kita hafal, kita tinggalin, itu lebih liar daripada ba'id, daripada unta. Unta itu liar betul. Kalau unta tidak akrab belum Cina, itu kalau kita lepas tidak akan balik lagi. Maka Al-Quran itu seperti itu. Udah kita hafal, kita murojaah, hilang betul-betul. Ya, ini Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf karena waktunya banyak sedikit ini. Ya, kita kosong-kosong ini. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada saudara murid ini yang telah menyampaikan nasihat-nasihatnya, beberapa motivasi dan kisah-kisahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami yang mendengarkannya dan
juga bisa jadi amal jariah bagi antum yang menyampaikannya. Lagi terima kasih Ustaz.